semuanya hari ini udah di kelas semua ya? Oke, alhamdulillah. Jadi sebelum kita mulai pelajaran, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan Bang Alul. Istaif. Qiraatul doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan. Baik, Bunda ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak Bunda? Alhamdulillah, luar biasa, fantastis. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah. Alhamdulillah Anda semuanya hari ini sehat ya. Kita selalu bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita kesehatan sehingga hari ini kita bisa belajar seperti biasa, yang semoga kita dibimbing Allah untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dan tentunya seperti pribadi yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, baik, sebelumnya Bunda absen dulu ya. Silahkan angkat tangan untuk yang datang. Nanti kalau tidak datang dibilang aja ya namanya. Oke, Alwi Fahrizi, Asral. Oke, baik Anda semuanya, untuk menambah jiwa nasionalisme kita, hari ini kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Oke, silahkan berdiri supaya kita semangat. Indonesia tanah airku, tanah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negara Indonesia Raya. Oke, Anda semuanya dipersilahkan duduk kembali. Oke, Masya Allah, hari ini Bunda lihat anak-anak Bunda semangat sekali, ceria sekali. Alhamdulillah, Bunda senang sekali belajar bersama kalian hari ini. Nah, apakah hari ini kalian siap untuk melanjutkan materi selanjutnya? Siap. Oke, kita melanjutkan materi kita yang minggu lalu kita sudah bahas ya. Sekarang kita melanjutkan ke materi yang baru. Nah, materi yang sebelumnya materinya tentang apa ya anak-anak? Oke, alhamdulillah masih ingat ya tentang materi tobat ya? Oke, apa itu tobat? Tobat artinya kembali ke jalan yang benar, yang mana ketika seseorang melakukan kesalahan, dia harus menyesali perbuatannya gitu ya, dan berusaha untuk tidak mengulangi segala kesalahan yang dia perbuat. Oke, baik, hari ini materi kita adalah tentang kisah keteladanan Abdurrahman bin Auf. Tentang siapa anak-anak? Abdurrahman bin Auf. Masya Allah. Ya, jadi nanti setelah pembelajaran ini harapan Bunda, Anda semuanya, setelah kita belajar materi ini, yang pertama nanti Anda semuanya bisa menyebutkan identitas latar belakang tentang kehidupan Abdurrahman bin Auf sebagai sahabat Nabi. Nah, selanjutnya Anda juga bisa menjelaskan bagaimana sih peran dan kontribusi Abdurrahman bin Auf terhadap perkembangan Islam, gitu ya. Nah, yang ketiga, mampu mengidentifikasi nilai-nilai keteladanan yang dapat dipelajari dari Abdurrahman bin Auf. Apa saja sih kisah keteladanannya itu? Dan kemudian yang keempat, nanti mampu menganalisis
relevansi sikap dan tindakan Abdurrahman bagaimana kita kaitkan dengan konteks kekinian gitu ya. Nanti kita ada LKPD, jadi nanti di situ kita bahas. Selanjutnya bukan hanya sekedar teori dari materi yang sudah kita pelajari, nanti diharapkan kita semuanya mampu untuk meneladani, mencontoh dan meniru perilaku daripada Abdurrahman bin Auf. Ya, harapan Bunda insya Allah akan lahir generasi Abdurrahman bin Auf yang akan datang di antara kita. Amin. Oke, sebelumnya Bunda mau tanya dulu. Nah, yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang sahabat Nabi yang terkenal dengan kedermawanannya dan kekayaannya? Ayo kita jawab dulu pertanyaan yang pertama. Apa yang kalian ketahui tentang atau siapa yang kalian ketahui sahabat yang terkenal dengan kedermawanannya, kekayaannya? Ada yang tahu? Oke, Azam. Abu Bakar. Ada yang lain? Oke, Asral. Ali bin Abi Thalib. Masya Allah, yang lain? Kak Naila. Utsman bin Affan. Masya Allah, hebat-hebat anak Bunda, semangat hari ini. Jadi di antaranya ketiga jawaban itu benar. Dan di antara tiga sahabat tadi, yang paling kaya antara Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, ya, kemudian Utsman. Di antara ketiga sahabat ini, yang paling kaya siapa? Ayo. Utsman. Oh, tahu semua, Masya Allah. Utsman bin Affan. Oke, baik. Hari ini kita belajar sahabat yang lain yang dikisahkan dalam sirah, yang juga terkenal dengan kekayaannya dan kedermawannya, akan kita bahas, ya. Siapa nanti? Nah, kita bahas. Yang pertama, kenapa kita harus belajar daripada sahabat? Ya, kira-kira kenapa kita harus banyak belajar daripada sahabat? Ada yang tahu? Oke. Kita perlu belajar dari kisah hidup para sahabat. Kenapa? Ya, kita bisa meneladaninya di kehidupan kita sehari-hari, Bunda. Oke, Masya Allah, meneladani lagi. Yang lain? Alwi. Sahabat dengan Nabi, Masya Allah. Oke, Kak Syarifah. Oke, meneladani dan tidak melakukan kesalahan. Oke, jawaban kalian benar semuanya, bagus semuanya. Yang jelas kenapa kita harus belajar kepada sahabat? Karena pertama, sahabat itu adalah orang-orang terbaik yang diajari oleh Nabi. Nabi itu manusia terbaik. Otomatis muridnya Nabi itu sahabat adalah murid yang terbaik. Terus selanjutnya, sahabat itu termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi figur yang dengannya bisa menjadi contoh teladan yang bisa mengantarkan kita, kalau kita contoh, akan masuk ke dalam surga. Jadi sebenarnya di dalam Islam kita tidak perlu mencari figur-figur di luar Islam. Kalaupun ada yang baik silahkan ditiru. Tapi sebenarnya daripada sahabat itu banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil, kita contoh. Jadi sahabat-sahabat Nabi itu keren-keren, hebat-hebat, dan dijamin diantaranya masuk surga. Nanti kita bahas. Oke ya, kita next. Selanjutnya, jadi yang kita kisahkan nanti tentang Abdurrahman bin Auf yang terkenal dengan kaya raya dan sahabat yang dijamin masuk surga. Mau tidak masuk surga? Mau. Mari kita belajar tentang kisah Abdurrahman bin Auf. Oke, kita lihat dulu tampilan video ini. Silahkan Ananda perhatikan. Nanti kita akan berdiskusi setelah melihat video berikut ini. Abdurrahman bin Auf adalah salah seorang sahabat Nabi paling dermawan. Dia pernah menyumbangkan separuh hartanya saat Rasulullah menyemangati kaum muslimin untuk berinfak. Abdurrahman bin Auf menyumbangkan hartanya sebanyak 2.000 dinar atau kira-kira sekitar 8,5 miliar jika dengan nilai uang saat ini. Atas sedekah ini, beliau didoakan khusus oleh Rasulullah SAW yang berbunyi, semoga Allah melimpahkan berkahnya kepadamu terhadap harta yang kamu berikan. Nah, setelah melihat tayangan tadi, kira-kira ada yang bisa mengambil beberapa
pendapat ataupun beberapa kesimpulan tentang Abdurrahman bin Auf. Bagaimana supaya hartanya habis Abdurrahman bin Auf? Membeli semua kurma yang busuk di kota Madinah. Bagaimana Bang? Coba Jadi, diulangi. Abdurrahman bin Auf membeli seluruh kurma busuk yang ada di kota Madinah, tapi dia menghabiskan seluruh hartanya untuk membeli tersebut. Setelah membeli, ada rombongan dari Yaman yang mencari kurma busuk dan membeli lagi 10 kali lipat dari harga awalnya. Masya Allah, kita kasih aplaus dulu untuk Fadlul. Insya Allah yang lain juga bisa gitu ya. Bunda yakin kalian semuanya bisa. Benar sekali. Jadi Abdurrahman bin Auf ini termasuk sahabat yang dia cita-citanya menjadi miskin gitu. Gagal miskin lagi gitu ya. Jadi hartanya dijual semuanya, barangnya dijual, punya uang, dibelinya kurma busuk. Supaya apa? Supaya jadi miskin. Yang terjadi jadi miskin atau tidak? Tidak. Rupanya datang ya raja dari Yaman gitu ya. Itu membutuhkan kurma busuk dan akan dibeli seharga 10 kali lipat dari harga normal. Yang ada bukan menjadi miskin, tapi justru menjadi semakin kaya. 10 kali lipat menjadi lebih kaya dari sebelumnya gitu. Ya, jadi lebih kaya bahkan dari orang terkaya saat di dunia ini yang sekarang ini hidup gitu ya. Seperti Elon Musk gitu ya, pemilik Tesla, seperti Jeff Bezos ya, Jeff Bezos seperti itu. Yang mereka kurang lebih punya 3.000 T gitu ya. Nah, selanjutnya ini adalah contoh sedekah Abdurrahman bin Auf ya pada perang Tabuk ya, menyumbangkan sekitar 200 ukiah emas atau senilai dengan 2M 539.800 dan 4.000 dinar setara dengan 1,7 kg emas. Masya Allah, subhanallah. Ya, selanjutnya bersedekah juga pada perang Badar ya, menyumbangkan 40.000 dinar, 500 ekor kuda dan juga 1.500 unta. Bahkan kita lihat di video tadi, ketika Abdurrahman bin Auf meninggal, hartanya juga masih sangat banyak sekali gitu ya. Nah, jadi Abdurrahman bin Auf ini termasuk sahabat yang sebenarnya dia takut menjadi kaya. Kenapa? Ketika Rasulullah hendak meninggal, ya, itu Rasulullah minta Khadijah untuk memanggil Abdurrahman bin Auf. Kenapa? Aku khawatir, ya, khawatir seandainya Abdurrahman bin Auf menjadi takut. Kenapa takut? Karena dia termasuk sahabat yang dijamin masuk surga, tapi masuk surganya dengan cara merangkak. Ya, ya, kenapa kira-kira masuk surga dengan merangkak? Karena terlalu kaya, banyak harta yang dihisap gitu. Jadi di dalam Islam harta itu bukan sesuatu yang selalu positif, ya. Tapi bagi orang yang betul-betul memahami Islam, harta itu bisa menjadi bumerang. Kenapa? Karena semakin banyak harta yang dititipkan, semakin banyak hisapnya, semakin banyak tanggung jawabnya gitu. Ya, jadi permasalahannya bukan masalah seberapa banyak harta, tapi seberapa mampu kita mengelola harta yang Allah titipkan kepada kita, gitu ya. Ya, oke. Nah, untuk yang lain, ya, Abdurrahman bin Auf itu pernah menjadi imam sholat. Jadi ketika perang Tabuk itu Rasulullah terlambat dan sahabat tidak ada yang berani mengimamin. Yang berani mengimamin sholat pada saat itu hanya Abdurrahman bin Auf. Dan pada saat itu sahabat merasa, waduh, bagaimana ini? Marah tidak ya Rasulullah? Ternyata kira-kira Rasulullah marah tidak? Alhamdulillah, iya, tidak. Rasulullah tidak marah. Justru Rasulullah mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf. Ternyata Abdurrahman bin Auf itu sudah terbiasa yang pertama melakukan sholatnya tepat waktu, ya. Karena sebenarnya diperbolehkan untuk tidak tepat waktu ketika dalam kondisi urgen tertentu gitu ya. Terus selanjutnya Abdurrahman bin Auf itu punya keberanian, ya, untuk melakukan atau mengambil sikap terhadap kondisi yang dibutuhkan gitu. Nah, selain itu Abdurrahman bin Auf juga termasuk sahabat yang tawadhu dan tidak sombong meskipun dijamin masuk surga. Ya, sebagaimana Rasulullah itu bersabda, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Tolhah di surga, Zubair di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad di surga, Sa'id di surga, dan Abu Ubaidah bin Jarrah di surga. Masya Allah. Jadi sebenarnya meskipun hisapnya banyak, tapi Abdurrahman bin Auf ini termasuk sahabat yang dijamin masuk surga, gitu ya.
Ananda semuanya mau masuk surga? Mau ya? Oke, alhamdulillah, insya Allah kita sama-sama dimudahkan Allah untuk masuk surga. Amin. Oke, selanjutnya ini Abdurrahman bin Auf, ya padahal orang kaya, orang luar biasa, orang berpengaruh. Tapi Abdurrahman bin Auf itu menolak menjadi khalifah. Padahal kita tahu zaman sekarang banyak sekali orang yang berbondong-bondong untuk menjadi khalifah atau pemimpin. Bahkan ada yang menyogok untuk menjadi pemimpin. Ya, tapi justru Abdurrahman bin Auf takut tidak bisa amanah, takut tidak bisa mengambil tanggung jawab sepenuhnya gitu menjadi pemimpin. Akhirnya Abdurrahman bin Auf menolak gitu. Ya, meskipun beberapa kali Abdurrahman bin Auf itu ditawari untuk menjadi pemimpin ketika pemilihan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, beliau menolak. Ketika pemilihan Khalifah yang ketiga siapa? Utsman bin Affan, beliau juga menolak gitu ya. Ya, karena Abdurrahman bin Auf merasa dia mampu berjihad dengan hartanya gitu. Jadi bukan melalui kepemimpinannya. Jadi kita sebagai seorang muslim itu perlu mempelajari apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, melalui itulah kita jihad. Kalau kita punya ilmu, kita jihad dengan ilmu. Kalau kita punya harta, kita jihad dengan harta. Kalau kita punya waktu, kita jihad dengan waktu. Ya, seperti itu. Oke, sekarang kita ice breaking dulu ya. Masih pagi nih ya. Oke, kita lagi selamat pagi. Semangat pagi. Oke, pagi. Sehat. Siang. Kuat. Malam. Dahsyat. Allah, seperti biasanya ikuti Bunda ya. Aku tahu. Aku tahu. Aku mau. Aku mau. Aku mampu. Aku mampu. Yes, yes. Baik Ananda semuanya, hari ini kita akan berdiskusi dan Bunda akan membagi lembar kerja peserta didik yang akan kalian bahas di kelompok sesuai kelompoknya masing-masing ya. Ada pertanyaan yang perlu kalian diskusikan. Kalian cukup berdiskusi sesuai nomor yang sudah disiapkan di situ. Ya, ada permasalahan yang perlu kalian bahas. Kalian bahas, kemudian kalian cukup menjawab sesuai kelompoknya. Jadi kelompok 1 menjawab pertanyaan nomor 1. Oke, kelompok 2 menjawab pertanyaan nomor 2. Kelompok 3 menjawab pertanyaan nomor 3. Dan kelompok 4 menjawab pertanyaan. Oke, silahkan berdiskusi. Nanti Bunda persilahkan salah satu untuk presentasi ke depan. Ya, di situ di konteks di era media sosial. Ya, dan popularitas instan. Banyak sekali anak muda yang lomba-lomba meraih kekayaan dan kekuasaan. Seringkali dengan cara yang kurang etis atau dengan mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Mereka gemar memamerkan kekayaan, merendahkan orang lain, dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan posisi atau pengaruh. Fenomena flexing atau pamer kekayaan dan power casing atau mengejar kekuasaan menjadi hal yang lumrah dijumpai dalam interaksi daring ataupun luring. Nah, tugas kelompoknya adalah ya, bayangkan kalian adalah tim media sosial sebuah organisasi kepemudaan Islam di lingkungan kalian. Kemudian kalian bertugas membuat konten edukatif yang menginspirasi generasi muda untuk memiliki karakter dermawan, tidak sombong, dan tidak haus kekuasaan dengan meneladani kisah hidup Abdurrahman bin Auf. Pertanyaannya sesuai yang sudah didiskusikan. Lihat kelompok 1 apa pertanyaannya, kelompok 2 apa pertanyaannya, kelompok 3 apa pertanyaannya, kelompok 4 apa pertanyaannya. Satu akan mempresentasikan pertanyaan, dibacakan pertanyaannya dan jawabannya apa. Ya, diskusinya boleh dipresentasikan. Bunda persilahkan, yuk kelompok 1. Oke, kami dari kelompok 1. Jadi kami dapat pertanyaan diskusi, yaitu menurut pengamatan kami,
apa saja dampak negatif dari perilaku flexing dan power chasing yang sering terjadi di kalangan remaja dan dewasa muda saat ini? Berikan contoh konkret yang kalian lihat atau dengar. Pertama, kami akan membahas dari perilaku flexing dahulu. Perilaku flexing mungkin sering terjadi di kalangan kita antar siswa. Nah, perilaku flexing ini bisa berdampak negatif seperti munculnya kecemburuan sosial, munculnya iri-irian, kayak misalnya dia punya, aku enggak, dan juga menjadi celah tingkat dalam perbuatan jahat atau kriminal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok 2 ingin memberikan jawaban dari hasil diskusi kami mengenai mengapa godaan untuk menjadi sombong dan haus kekuasaan begitu kuat di era digital ini. Kaitan dengan kemudahan dalam meraih popularitas dan materi. Nah, berdasarkan hasil diskusi kami, menurut kami, mengapa godaan untuk menjadi sombong dan haus kekuasaan di era digital ini menjadi sangat kuat? Karena di era digital ini semuanya terasa instan. Media sosial itu memberi kemudahan untuk orang-orang bisa mendapat perhatian, pengakuan, bahkan simpati gitu kan. Kemudian akses tersebut berperan besar dalam godaan untuk menjadi sombong untuk orang-orang yang flexing. Nah, di sosial media itu kan seringkali orang yang kaya akan dengan mudah viral karena dia menghibahkan hartanya kepada rakyat-rakyat miskin. Mungkin bonus satu ya Bunda. Silakan. Jadi dia pernah ditawarin jadi seorang pemimpin, namun dia menolak. Dia menolak karena dia tidak sanggup untuk memimpin beberapa rakyat atau semuanya gitu. Karena dia bukan mengharapkan apa yang bakal didapatkan balasannya, entah itu harta, entah itu kekuasaan dan lain sebagainya. Karena dia sendiri pun berharap untuk jadi seorang yang miskin Bunda. Nah, inilah. Dia lebih baik, dia katanya merasa lebih baik kalau misalnya ada beberapa pisau yang ada di tenggorokannya daripada menjadi seorang khalifah. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih hapus dulu untuk kelompok ketiga. Masya Allah. Jelas, terakhir kelompok 4. Bunda persilakan untuk presentasi hasil diskusinya. Nah, jadi kami kelompok 4 dari pertanyaannya bagaimana Abdurrahman bin Auf menunjukkan sikap tidak sombong dan tidak haus kekuasaan meskipun memiliki kedudukan yang terhormat di antara para sahabat Nabi, dan jelaskan dengan contoh perilakunya. Jadi Abdurrahman bin Auf itu salah satu sahabat Nabi yang terkenal akan kedermawanannya, terjaga hatinya dan tidak akan haus kekuasaan selama diberi oleh Allah ya harta yang berlimpah. Contohnya itu ini memiliki sikap kedermawanan yang luar biasa. Beliau itu pernah menyumbangkan separuh hartanya yang kurang lebih 20.000 dinar ketika Rasulullah pernah memerintahkan umat muslim untuk berinfak. Setelah itu ia juga pernah menolak jabatan. Dia lebih memilih menjadi mediator dalam pemilihan khalifah, baik itu setelah wafatnya Utsman maupun setelah wafatnya Umar. Dan terakhir juga ia memiliki sikap yang sederhana dalam hidup. Dia itu lebih suka hidup sederhana dan tidak mau membuat harta yang melimpah itu menjadikan dia sebagai seorang yang sombong. Dia juga pernah menjamin kesejahteraan keluarga Rasulullah setelah wafatnya Rasulullah SAW. Oke, baik. Sudah selesai? Oke. Kita kasih aplaus untuk kelompok keempat. Oke. Bagus, terima kasih. Bunda persilakan duduk dulu. Alhamdulillah hari ini luar biasa sekali diskusinya. Bunda sangat mengapresiasi. Coba sekali lagi kasih aplaus untuk kita semuanya. Masih ada kuis interaktif ya, kuis interaktif. Baik, ini kuis interaktif. Kita jawab sama-sama ya. Oke ya. Pertanyaan nomor 1. Siapakah nama Abdurrahman bin Auf sebelum masuk Islam? A. Abdul Ka'bah, B. Abdul Rahman, B. Abdul Amr, D. Abdul Haris. Jawabannya adalah Abdul. Jawabannya apa? Oke, betul. Jawabannya adalah mana? Oke, A dan C. Berarti ada 2 ya. Ada Abdul Ka'bah dan Abdul Amr. Oke, yang kedua. Silahkan dulu. Sikap Abdurrahman bin Auf ketika ditunjuk menjadi khalifah adalah A. Menerima dengan senang hati, B. Menolak dengan halus, C. Menerima dengan syarat, atau D. Menolaknya karena merasa tidak pantas. Jawaban yang tepat adalah apa? Betul, jawabannya adalah D. Atau menolaknya karena merasa tidak pantas. Yang ketiga. Nah, salah satu sifat dermawan Abdurrahman bin Auf adalah A. Memberikan pinjaman tanpa bunga, B. Memberikan kebutuhan ummahatul mukminin setelah Rasulullah wafat, C. Membangun masjid di setiap sudut kota, atau D. Memberikan seluruh hartanya kepada fakir miskin. Jawaban yang betul adalah mana jawaban yang betul? Ayo. Nah, jawaban yang betul adalah B. Memenuhi kebutuhan ummahatul mukminin setelah Rasulullah wafat. Oke, gitu ya. Oke, terakhir. Ya, terakhir ya. Apa yang dikatakan Abdurrahman bin Auf mengenai kekayaannya? A. Kekayaan adalah titipan yang harus dijaga. B. Kekayaan adalah ujian yang bisa menjauhkan dari surga. C. Kekayaan adalah bukti kekuasaan. Atau D. Kekayaan harus dibagikan kepada semua orang. Ya, betul sekali. Kekayaan adalah ujian yang bisa menjauhkan ke surga. Karenanya Abdurrahman bin Auf dia tidak mau menjadi orang yang kaya. Oke. Pertanyaan Bunda, boleh tidak kita menjadi orang yang kaya? Boleh. Hah? Boleh tidak? Boleh. Jawabannya tentu boleh.
justru Islam sangat menganjurkan kita sebagai seorang muslim untuk menjadi orang yang kaya gitu ya. Hanya saja bagaimana kita mengelola itu akan menjadi pertanggungjawaban kita gitu. Oke. Nah, ini ada tes formatif. Ya, silahkan Bunda kasih waktu untuk mengerjakan. Ya, silahkan dikerjakan. Pertanyaannya Bunda lampirkan ada di depan layar. Oke, Bunda kasih ya waktu ya, ngerjakan ya. Silahkan dikerjakan. Baik, Bunda sudah selesai memeriksa tes formatif kalian yang kalian kerjakan barusan. Ya, Bunda lihat alhamdulillah banyak yang bisa, banyak yang sudah di atas KKM. Ya, hanya saja mungkin ada beberapa yang perlu belajar lagi. Ya, insya Allah nanti nilainya bisa lebih baik lagi. Jadi nanti bisa bertambah lagi hasil pembelajarannya gitu ya Nanda semuanya ya. Oke, baik, alhamdulillah. Jadi sebelum itu karena kita sudah selesai belajar, ya. Kita kesimpulan dulu, kita beri kesimpulan dulu. Kesimpulan tentang yang pertama tadi kan kita mengidentifikasi bagaimana profilnya gitu ya. Bagaimana profil latar belakang Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf berasal dari suku Quraisy gitu ya. Abdurrahman bin Auf itu sejalur ya, ada jalur nasab dengan Rasulullah melalui nasab siapa tadi? Murrah, Masya Allah. Dan Abdurrahman bin Auf itu usianya berapa tahun lebih muda daripada Rasulullah? 10 tahun. Yang kedua, kita akan mengidentifikasi sifat-sifatnya tadi ya. Kita sudah mengidentifikasi apa saja akhlak-akhlak yang bisa kita teladani dari Abdurrahman bin Auf. Ayo, Bang Tommy. Eri. Dermawan, Kakak. Baik hati. Tidak sombong. Tidak sombong. Selain itu apa lagi yang identik dengan Abdurrahman bin Auf? Hah? Takut mati. Kenapa kira-kira takut mati? Oh, takut hisapnya berat. Sebenarnya bukan takut mati, tapi takut hisapnya berat. Takut menjadi orang kaya. Oke, lagi. Apa lagi, Bang? Apa? Kekar. Oh iya, betul. Secara fisik Abdurrahman bin Auf itu kekar, gagah. Seperti itu ya. Jadi Anda semuanya setelah kita mempelajari ini, kita diharapkan bisa menjadi pribadi yang insya Allah punya mental kaya. Insya Allah setelah kita punya mental kaya, kita akan insya Allah dimudahkan Allah untuk menjadi orang yang kaya. Dan setelah menjadi orang kaya, kita akan berusaha menjadi orang yang dermawan, orang yang tidak flexing. Karena hal-hal seperti itu, flexing, sombong itu hanya akan merugikan diri kita sendiri. Seperti itu ya. Oke, insya Allah kita bisa masuk ke surganya Allah melalui apa yang Allah titipkan, gitu ya. Insya Allah nanti semuanya ya. Oke, alhamdulillah sudah selesai materi kita hari ini. Ya, bagaimana perasaan anak-anak semuanya setelah belajar ini? Senang atau tidak? Banyak ya pelajaran yang kita dapat hari ini ya. Oke, alhamdulillah. Oke, baik. Sekarang Anda semuanya karena sudah selesai dan waktu kita sudah habis, jadi kita ini ya, kita tutup dulu ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Ya, amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bunda akhiri ya dengan salam. Terima kasih hari ini sudah semangat. Insya Allah anak-anak Bunda menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih hebat lagi ke depannya. Amin, gitu ya. Sekian dari Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.